kembali lagi di channel YouTube-nya Santri Anak Kiai. Nah, di video kali ini kami rencana ingin berkunjung ke pimpinan ranting Ibnu Desa Andulang, karena sempat kemarin ya sempat dengar juga lembaga bumi di pimpinan ranting Ibnu Desa Andulang itu kemarin berhasil membeli 1 ekor sapi. Nah, ini kita ingin berkunjung sekaligus silaturahim. Nanti juga kami akan melihat sapi yang sudah dibeli itu di ranting Ibnu Andulang itu seperti apa. Nanti keseruannya langsung ikuti saja videonya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar membantu channel kami lebih berkembang ke depannya. Oke, kita langsung saja guys. Kami sudah sampai di kandang sapi yang kemarin sudah dibeli oleh lembaga bumi dari Ibnu Desa Andulang. Tadi saya sudah ketemu bersama rekan Robi Riyadi selaku kader yang juga mengurusi lembaga bumi di bagian P3, yaitu peternakan, pertanian, dan perdagangan. Oke, nanti lebih jelasnya kita langsung bincang-bincang sedikit ya bersama rekan Robi Riyadi. Oke, kita langsung. Baik, di sini saya sudah bersama rekan Robi Riyadi selaku kader yang juga berperan di lembaga bumi di bagian P3, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Oke, ini kita sudah ada di lokasi dan ini sapinya bisa disut. Betina, sapi betina. Nah, baik rekan Robi, di sini saya ingin tanya sebentar ya. Tidak terlalu banyak. Yang saya ingin tanyakan itu adalah lembaga bumi itu sendiri adalah lembaga yang seperti apa dan konsep kegiatannya di dalamnya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan sedikit sama rekan Robi.
bumi itu kalau di IPNO itu kita jadikan badan semi otonom. Jadi bumi adalah badan semi otonom yang dimana bumi itu juga dimiliki oleh hak penuh oleh IPNO. Jadi bumi itu panjangan sebenarnya dari badan usaha milik IPNO. Kalau bumi sendiri itu didirikan kalau tidak salah Desember sampai Januari 2020 kalau tidak salah. Jadi dari penjelasan rekan Robi tadi itu bumi adalah kepanjangan dari badan usaha milik IPNO. Mungkin selanjutnya pada rekan Robi, mulai proses nol itu sampai sekarang bisa beli satu ekor sapi itu prosesnya seperti apa? Pasti kan tidak langsung mulus ya, pasti melalui lika-liku atau kesulitan. Mungkin bisa diceritakan sedikit singkatnya lah agar Ya, pertama sebenarnya usaha ini yang kita dirikan badan usaha milik IPNO itu ide dari almarhum Yasim. Yasim itu beliau pada waktu itu adalah ketua NU dan juga pelindung di Peritmo Desa Andulang. Beliau dulu pernah berkata, memberikan usulan lah istilahnya, bagaimana kalau IPNO itu memelihara ayam. Nah, itu pernah diucapkan oleh beliau ketika sukses memelihara ayam, kata beliau, nanti insya Allah bisa dibelikan kambing, katanya. Akhirnya ketika hal itu dilakukan, alhamdulillah sukses. Pada waktu itu ayam itu diternak oleh pengurus IPNO juga. Dia adalah Lukman Hakim, bendahara di IPNO. Nah, sehingga berkembang ayam tersebut dijual, kita belikan kambing. Pada waktu itu kambingnya 2 ekor. Kebetulan kambing itu ketika waktu beli itu sudah bunting dan beranak melahirkan. Seperti itu. Ketika beranak terus dikembangkan kembali sehingga ketika sudah mencapai target, kambing itu dijual. Dan sekarang alhamdulillah sudah diberikan satu ekor sapi betina yang seperti ini. Ini sama seperti dauh yang disampaikan oleh Yasim. Seperti itu tadi, ketika sudah berhasil beternak ayam itu bisa beli kambing, katanya beliau pada waktu itu. Ketika sudah berhasil, nanti kambingnya sukses, nanti belikan sapi. Dan alhamdulillah sekarang dauh beliau sudah tercapai. Ya, ini kita sudah bisa beli sapi betina walaupun masih kecil. Berarti awal mulanya itu dari seekor ayam. Ya, kemudian setelah memelihara seekor ayam ini keuntungannya meningkat, kemudian barulah kita pindah ke seekor kambing, beli seekor kambing. Dan untuk sekarang karena seekor kambing itu hasilnya sudah lumayan banyak, inilah hasilnya. Jadi kita kelola di Bisa membeli peternakan 1 ekor sapi. sapi, Sangat tidak luar biasa. Kita pindah lokasi karena di sini banyak asap tadi, membakar daun kering untuk pengasapan. Nanti di kandang banyak nyamuknya, sapinya kasihan. Ini dipindah ke sini dulu. Untuk selanjutnya pertanyaan saya ya kepada Pak, mungkin di Lembaga Bumi itu sendiri kan tidak hanya peternakan, pertanian dan perdagangan ya, mungkin ada kegiatan lain, mungkin seperti apa, mungkin bisa dijelaskan sama rekan Robi ya. Mungkin sebenarnya banyak opsi yang kita terapkan di bumi selain dari peternakan tersebut ya. Dan itu peternakan hanya salah satu dari opsi yang kita sediakan di bumi, badan usaha milik IPNO. Jadi banyak sebenarnya. Yang pertama ada simpan pinjam. Jadi simpan pinjam itu kita bumi akan insya Allah akan meresmikan menjadi koperasi yang pada saat ini ADART sudah siap, hanya saja kita tinggal menyetorkan ke dinas koperasi untuk disahkan dan mendapatkan hak hukum. Seperti itu. Itu yang
yang pertama simpan pinjam. Simpan pinjam yang pertama. Kemudian yang kedua peternakan seperti ini, yang aset yang kita miliki di peternakan pada saat ini hanyalah sapi. Dan kemudian perdagangan itu merupakan dari catering. Kita juga menyediakan catering seperti makanan maupun snack yang dijual secara bukan secara individu, jadi dijual secara banyak, tidak dijual secara eceran seperti pada acara-acara biasanya kan ada pemesanan seperti itu. Jadi bisa langsung pesan. Ya, bisa. Kalau ingin pesan silakan langsung hubungi seperti itu. Juga selain pemesanan yang lain, kita juga melakukan sistem perdagangan yang dimana kita sudah bekerja sama dengan manajer Swalayan NU, Swalayan BMT-NU yang ada di Gapura. Kita bekerja sama bagaimana kita mempromosikan hasil catering kita di Swalayan itu. Berarti kerjasamanya dengan Swalayan NU Gapura. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin pesan catering bisa langsung menghubungi Bumi ya, Lembaga Bumi di Desa Andulang. Tadi Lembaga Bumi ini terkait catering itu juga bekerja sama di Swalayan NU Gapura, nanti juga bisa di sana ya. Seperti itu ya, Kang Robi. Mungkin selanjutnya ada tips atau saran dari rekan Robi agar bisa memotivasi ranting yang lain agar seperti ranting Ibnu Antulang ini di Lembaga Buminya yang sekarang sudah memiliki 1 ekor sapi dan juga ada koperasi dan catering juga. Mungkin bisa disampaikan agar bisa memotivasi ranting-ranting yang lain. Ya, jadi intinya seperti ini. Kita kan sebagai pelajar, yang punya pelajar itu pastinya lah masih muda-muda lah, masih labil. Yang dimana kunci yang pertama kalau menurut saya, bagaimana cara melatih diri agar tidak bosan. Karena sikap manusia atau kepribadian yang dimiliki manusia yang tak lain lagi, yang selalu hadir dalam diri kita adalah rasa bosan. Jadi kalau kita sudah merasakan bosan, usaha yang kita lakukan tidak akan maksimal. Itu kurang lebih. Ya. Terima kasih kepada rekan Robi sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke salah satu aset Lembaga Bumi di PRI Andulang, yaitu melihat sapi yang sudah dibeli dari hasil jeripaya mulai dari dulu sampai sekarang ini. Kami ucapkan terima kasih ya. Selebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu video dari kami. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.